Perkenalkan, nama saya Daka Raja Eskiel dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Prodi Manajemen M2. Ya, di sini saya akan membahas tentang uh, evolusi teori manajemen. Yang pertama, mari kita lihat bangunan-bangunan peninggalan prasejarah yang kita jadikan contoh, yaitu piramida Giza yang dibangun pada 2560 tahun sebelum Masehi. Dimulai dibangun oleh Firaun dinasti keempat, Farao, selama kurang lebih 20 tahun. Yang kedua, ada tembok besar Cina yang dibangun 200 tahun sebelum Masehi sampai abad ke-17. Dibangun pertama kali oleh dinasti Qin dan berakhir pada dinasti Ming, melalui 5 generasi dengan total panjang 8.851,8 km. Yang ketiga, ada Candi Borobudur yang dibangun pada 750 sampai 850-an tahun Masehi. Dibangun pertama kali pada masa kejayaan Wangsa Syailendra atau Sriwijaya dan dirampungkan pada masa Raja Samaratungga. Tentunya dalam bangunan tersebut terjadi adanya suatu manajemen, tetapi pada zaman dahulu belum mengetahui adanya ilmu manajemen. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena terjadi suatu proses selama pembangunan tersebut, entah itu cara mengatur, cara penataan, atau lainnya. Di sini juga pasti banyak orang yang terlibat dalam pembangunan tersebut. Pastinya juga ada pihak yang mengatur atau mengarahkan orang-orang tersebut. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari contoh tadi yaitu satu, peninggalan fisik sebagai ciri adanya implementasi ilmu manajemen. Yang kedua, menggambarkan aktivitas yang teratur dan bertahap di masa lalu. Pemikiran awal mengenai manajemen. Jauh sebelum manajemen dikenal, telah banyak organisasi formal yang telah memikirkan bagaimana organisasi agar efisien dan efektif. Filsafat Cina Sun Tzu pada 2000 tahun yang lalu, yang kemudian dimodifikasi oleh Mao Zedong, mengenalkan strategi perang yang dapat dipakai untuk merencanakan strategi yang berhubungan dengan bisnis pesaing. Kita masuk ke perkembangan teori manajemen. Ada 3 aliran pemikiran manajemen, yaitu satu, aliran klasik yang terdiri dari manajemen ilmiah dan teori organisasi klasik. Yang kedua, aliran hubungan manusiawi atau neoklasik. Yang ketiga, ada aliran manajemen modern. Yang pertama kita akan bahas adalah aliran manajemen ilmiah atau scientific management theory. Aliran ini menerangkan secara ilmiah metode terbaik untuk melaksanakan tugas apapun dan untuk menyeleksi, melatih, dan memotivasi pekerja. Tujuannya adalah kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas. Tokoh yang tercantum pada aliran ini adalah Frederick Taylor, Henry L. Gantt, Frank B. Gilbert, Lillian M. Gilbert. Itu. Yang kedua, teori organisasi klasik menumbuhkan kebutuhan untuk menemukan pedoman pengelolaan organisasi kompleks. Tokoh yang tercantum pada teori organisasi klasik adalah Henry Fayol, Max Weber, Mary Parker Follett, Chester I. Brenner. Yang kedua yaitu teori behavioral. Organisasi adalah manusia, hubungan, manajemen. Aliran tingkah laku muncul sebagai akibat dari pendekatan klasik tidak berhasil mencapai produk
produksi efisien dan harmoni di tempat kerja yang memadai. Pada aliran ini digolongkan dua pendekatan, yaitu gerakan hubungan manusia dan pendekatan ilmiah tingkah laku. Tokoh yang tercantum pada teori berikut adalah Elton Mayo, Abraham Maslow, Douglas M.C. Geiger. Yang ketiga ada aliran manajemen modern. Aliran manajemen modern berkembang melalui dua jalur yang berbeda. Jalur pertama merupakan perkembangan dari aliran hubungan manusiawi atau yang dikenal dengan perilaku organisasi, dan jalur yang kedua dibangun oleh dasar atau atas dasar manajemen ilmiah, dikenal sebagai aliran kuantitatif, operation research, dan manajemen science atau manajemen operasi. Aliran manajemen modern, prinsip dasar perilaku organisasi dari tokoh manajemen modern, yaitu manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu proses teknik secara ketat. Manajemen harus sistematik dan pendekatan yang digunakan harus dengan pertimbangan secara hati-hati. Organisasi suatu keseluruhan dan pendekatan manajer individual untuk pengawasan harus sesuai situasi. Pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap tujuan organisasi sangat dibutuhkan. Aliran manajemen modern. Aliran kuantitatif. Aliran ini ditandai dengan perkembangan tim-tim riset operasi dalam pemecahan masalah-masalah industri yang didasarkan atas suksesnya tim-tim riset operasi Inggris pada Perang Dunia Kedua, sejalan dengan semakin kompleksnya komputer elektronik, transportasi, dan komunikasi. Teknik riset operasi menjadi semakin penting sebagai dasar rasional untuk pembuatan keputusan. Prosedur riset operasi tersebut kemudian diformulisasikan dan disebut aliran kuantitatif. Ya, mungkin itu saja yang saya bahas.